Di ruang kerja suamiku yang dingin, ibu terpaku menatap foto hitam putih di dinding. Wajahnya memucat seketika. Saat kukatakan itu kakek suamiku, ibu mencengkeram tanganku gemetar dan berbisik ngeri, "Kita harus pergi dari sini sekarang." Ternyata, pernikahan ini berdiri di atas darah masa lalu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting gelas dan tawa renyah tamu undangan terdengar samar dari balik pintu kayu jati yang tebal ini. Di luar sana, di ruang tengah rumah kami yang megah, puluhan kolega bisnis suamiku sedang merayakan keberhasilan perusahaan yang katanya baru saja lolos dari lubang jarum kebangkrutan. Namun, di sini, di dalam ruang kerja pribadi suamiku, suasananya jauh dari kata pesta. Udara terasa begitu dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan yang diputar maksimal, tetapi karena tatapan-tatapan merendahkan yang diarahkan kepadaku. Aku berdiri kaku di depan meja kerja suamiku, Rangga. Di sebelahnya, duduk ibu mertuaku, Bu Melinda, dengan dagu terangkat tinggi, memamerkan kalung berlian yang melingkar di lehernya, kalung yang ironisnya dibeli menggunakan kartu kredit yang tagihannya diam-diam aku lunasi bulan lalu. Dan yang paling menyakitkan mata adalah keberadaan Bella. Sekretaris pribadi Rangga itu duduk di sofa kulit di sudut ruangan dengan kaki disilangkan, memegang gelas anggur seolah-olah dia adalah nyonya rumah di tempat ini. Gaun merah menyalanya terlalu mencolok, senada dengan lipstik yang ia kenakan saat tersenyum sinis ke arahku. Rangga melemparkan sebuah map berwarna biru ke hadapanku. Map itu mendarat dengan suara plak yang menyakitkan di atas meja mahoni. Tanda tangani itu, Amara. Suara Rangga terdengar datar, tanpa emosi. Itu surat persetujuan perceraian kita. Aku sudah meminta pengacara menyiapkannya sejak minggu lalu. Aku menatap map itu, lalu beralih menatap wajah lelaki yang sudah 3 tahun ini menjadi imamku. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di matanya. Apa maksudnya ini, Mas? Di luar sana orang-orang sedang merayakan kesuksesanmu, dan di sini kamu memintaku menandatangani surat cerai. Kesuksesan Rangga tidak ada hubungannya denganmu, Amara. Bu Melinda menyela dengan nada tajam yang khas. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekatiku, menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan jijik. Justru karena Rangga sekarang sudah sukses kembali, dia harus membuang benalu. Kamu itu tidak cocok bersanding dengan anakku. Lihat dirimu, penampilanmu sederhana, seleramu kampungan, dan asal-usulmu tidak jelas. Rangga butuh pendamping yang sepadan, yang bisa membawanya ke kalangan elit, bukan wanita yang hanya bisa diam di dapur sepertimu. Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku, kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Benalu? Tanyaku lirih, menahan gejolak amarah yang mulai mendidih di dada. Ibu lupa siapa yang merawat ibu saat stroke ringan tahun lalu? Ibu lupa siapa yang mengatur semua kebutuhan rumah ini saat Rangga sibuk. Itu memang tugasmu sebagai istri, jangan minta pujian, bentak Rangga. Ia berdiri, menunjukkan dominasinya. Dengar, Amara. Aku memberimu pilihan. Tanda tangani surat itu, serahkan hak asuh anak kita nanti jika kau hamil. Syukurnya kau mandul sampai sekarang, dan pergi dari rumah ini baik-baik. Atau, kau bisa pergi sekarang juga tanpa membawa sepeser pun uang. Baju yang kau pakai itu pun sebenarnya milikku karena aku yang membelikannya. Bella tertawa kecil dari sudut ruangan. Sudahlah, Mas. Jangan terlalu keras. Kasihan Mbak Amara. Mungkin dia butuh ongkos untuk pulang ke kampung halamannya. Biar aku yang kasih nanti. Penghinaan ini sudah di luar batas. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa suntikan dana misterius yang menyelamatkan perusahaan Rangga bulan lalu berasal dari warisan ayah kandungku yang tidak pernah kusentuh sebelumnya. Mereka pikir aku hanyalah Amara, gadis yatim, menurut sepengetahuan mereka, yang hidup pas-pasan bersama ibunya yang janda. Aku ingin sekali berteriak, melemparkan bukti transfer bank ke wajah sombong mereka, tapi aku menahannya. Belum saatnya. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka pelan. Ibu masuk dengan nampan berisi teh hangat. Wajah ibu yang lembut dan penuh kerutan terlihat lelah, tapi ia tetap tersenyum. Ibu memang tinggal bersama kami sejak setahun lalu,
karena aku tidak tega membiarkannya sendirian di rumah kontrakan lama. Maaf, Nak Rangga, Ibu Melinda. Ibu buatkan teh hangat, mungkin bisa meredakan ketegangan, kata ibu dengan suara gemetar. Ia pasti mendengar teriakan Rangga dari luar. Siapa yang suruh kamu masuk? Hardik Bu Melinda. Dasar orang tua tidak tahu sopan santun. Keluar. Bawa lagi minuman murahan itu. Ibu tersentak kaget. Tangannya gemetar hebat hingga cangkir di nampan berdenting. Namun, tatapan ibu tidak tertuju pada wajah berang Bu Melinda, melainkan terhenti pada dinding di belakang meja kerja Rangga. Di sana, baru saja dipasang sebuah foto besar berbingkai emas pagi ini. Itu adalah foto kakek Rangga, pendiri awal dinasti keluarga ini, yang selalu dibangga-banggakan oleh Bu Melinda sebagai pahlawan keluarga. Wajah ibu yang tadinya lelah kini berubah pucat pasi, seputih kertas. Matanya terbelalak lebar, pupilnya mengecil seolah melihat hantu. Nampan di tangannya terlepas, jatuh ke lantai dengan suara gaduh yang memecah ketegangan. Prang! Pecahan keramik dan air teh panas berserakan di karpet mahal Rangga. Ibu! Aku segera berlari menghampiri ibu, tidak mempedulikan teriakan marah Rangga soal karpetnya yang kotor. Aku memegang bahu ibu yang terasa dingin sedingin es. Ibu kenapa? Ibu sakit? Ibu tidak menjawab pertanyaanku. Napasnya memburu, matanya masih terpaku pada foto hitam putih di dinding itu. Foto seorang pria gagah dengan seragam militer lama dan senyum yang menyeratkan kekejaman. Itu foto siapa? Tanya ibu dengan suara yang nyaris tak terdengar, serak dan penuh ketakutan. Aku menoleh sekilas ke arah foto itu. Itu kakek Yuda, Bu. Kakeknya Mas Rangga. Kenapa? Jawaban itu membuat tubuh ibu limbung. Aku segera menopangnya agar tidak jatuh ke pecahan beling. Rangga sudah berjalan memutari meja, siap memaki kami, tapi ibu tiba-tiba mencengkeram lenganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Ia menarik wajahku mendekat ke wajahnya. Aku bisa melihat keringat dingin membasahi pelipisnya. Amara, bisiknya, suaranya bergetar hebat di telingaku, penuh dengan teror yang nyata. Kita harus pergi dari sini sekarang. Orang di foto itu, dia iblis. Dia iblis yang membakar rumah kita dulu. Dia yang membuat hidup kita hancur. Kita harus lari sebelum dia tahu kita ada di sini. Aku terkejut bukan main. Jantungku berdegup kencang. Rangga yang sudah berdiri di dekat kami menatap dengan bingung bercampur jijik. Drama apa lagi ini? Ibumu gila, Amara? Bawa dia keluar sebelum aku panggil satpam untuk menyeret kalian berdua. Namun aku tidak lagi mendengarkan hinaan Rangga. Pikiranku berkecamuk. Kakek Yuda? Membakar rumah kami? Apa maksud ibu? Selama ini ibu tidak pernah mau menceritakan detail masa lalunya, hanya mengatakan bahwa kami kehilangan segalanya karena orang jahat. Apakah orang jahat itu adalah kakek dari suamiku sendiri? Ayo, Amara, cepat! Desak ibu lagi, kali ini sambil mencoba menarikku berdiri. Ketakutan di mata ibu begitu nyata, bukan dibuat-buat. Ini bukan sekadar ketakutan pada mertua yang galak, ini adalah trauma mendalam yang bangkit kembali. Di saat itulah, aku sadar bahwa perang ini bukan lagi soal perselingkuhan Rangga atau kekejaman Bu Melinda. Ini adalah takdir kelam yang saling bertabrakan. Aku menatap Rangga, Bella, dan Bu Melinda satu persatu. Tatapanku berubah. Rasa sedihku lenyap, digantikan oleh rasa ingin tahu yang berbahaya dan tekad yang membaja. Aku tidak akan lari seperti yang ibu minta. Tidak. Jika benar keluarga ini yang menghancurkan masa lalu ibu, maka aku yang akan menghancurkan masa depan mereka. Malam itu, setelah drama di ruang kerja, aku berhasil membawa ibu ke kamar tamu dan menenangkannya. Pesta di luar sudah usai, menyisakan keheningan yang mencekam di rumah besar ini. Rangga tidak mengusir kami malam itu juga. Mungkin karena takut tetangga melihat keributan, tapi dia memberi ultimatum bahwa besok pagi kami harus sudah angkat kaki. Ibu tertidur setelah meminum obat penenang yang kusimpan. Aku duduk di tepi ranjang, membelai rambutnya yang memutih. Ingatanku melayang mundur, kembali ke masa 3 tahun lalu, mencoba merangkai kepingan puzzle yang selama ini berserakan tanpa kusadari. Dulu, aku bertemu Rangga di sebuah pameran seni. Saat itu,
Aku hanyalah seorang staf administrasi biasa di sebuah galeri kecil. Penampilanku sederhana, jauh dari kesan glamor wanita-wanita yang biasa dikencaninya. Namun, Rangga mendekatiku dengan cara yang begitu manis. Dia bilang dia lelah dengan kepalsuan dunia elitnya. Dia bilang dia mencari ketulusan, dan dia menemukannya di mataku. Aku mencintaimu karena kesederhanaanmu, Amara. Kamu membuatku merasa menjadi manusia biasa, bukan mesin pencetak uang. Kata-katanya waktu itu begitu meyakinkan, diucapkan di bawah rintik hujan saat dia melamarku tanpa cincin berlian, hanya dengan cincin perak sederhana yang katanya lebih bermakna. Betapa bodohnya aku. Betapa naifnya aku mempercayai dongeng itu. Sekarang, dalam keheningan kamar ini, potongan-potongan kejanggalan itu mulai masuk akal. 2 bulan setelah kami menikah, Rangga mulai sering bertanya tentang tanah warisan peninggalan almarhum bapak, bukan ayah kandungku yang kaya raya, melainkan Bapak Tiri yang membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Bapak Tiri meninggalkan sebidang tanah yang cukup luas di daerah pinggiran kota yang waktu itu, harganya tidak seberapa. Sayang, tanah di Cikarang itu sepertinya tidak terurus. Bagaimana kalau aku bantu urus sertifikatnya? Biar aman, kita balik nama saja atas nama perusahaan supaya pajaknya lebih murah dan kita bisa dapat subsidi. Bujuk Rangga waktu itu. Aku, yang buta hukum dan percaya sepenuhnya pada suami, menurut saja. Aku menandatangani tumpukan dokumen yang dia sodorkan, tanpa membacanya dengan teliti. Rangga bilang itu hanya formalitas. Rangga bilang itu demi masa depan kami. Kenyataannya, 6 bulan setelah tanda tangan itu, sebuah pabrik besar dibangun di atas tanah tersebut. Nilai tanah itu melonjak ratusan kali lipat. Perusahaan Rangga yang saat itu sedang goyah tiba-tiba mendapatkan aset besar yang bisa dijadikan jaminan ke bank untuk pinjaman raksasa. Tanah itu adalah penyelamatnya. Dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Namaku dihapus dari kepemilikan, digantikan oleh nama PT milik Rangga. Kebohongan itu tidak berhenti di situ. Selama ini, Rangga selalu bilang dia sibuk, dinas luar kota, demi memperjuangkan keluarga. Aku selalu menyiapkan koper bajunya dengan rapi, menyelipkan vitamin, dan mendoakan keselamatannya. Ternyata, dinas luar kota, itu hanyalah kode untuk liburan mewahnya bersama Bella. Aku pernah menemukan struk belanja perhiasan di saku jasnya setahun lalu. Saat kutanya, dia bilang itu titipan klien. Bodohnya, aku percaya. Aku memaksakan diri untuk percaya, karena aku tidak ingin kehilangan sosok suami ideal yang kukira aku miliki. Malam ini, selubung itu tersingkap sepenuhnya. Rangga tidak pernah mencintaiku. Dia menikahiku karena tim riset perusahaannya tahu bahwa aku adalah pemilik tanah strategis yang mereka butuhkan. Dia mendekatiku, memanipulasiku, menikahiku, mengambil asetku, dan sekarang setelah aku tidak memiliki nilai guna, dia membuangku seperti sampah. Aku menatap ibu yang masih terlelap. Pernyataan ibu tentang kakek Yuda menambah lapisan baru pada kebencian ini. Jika benar kakek Rangga adalah orang yang menghancurkan keluarga ibu di masa lalu, maka pernikahan ini adalah sebuah jebakan takdir yang sangat kejam. Kakeknya menghancurkan masa lalu ibuku, dan cucunya menghancurkan masa depanku. Darah di tubuhku terasa mendidih. Rasa sakit hati yang tadi membuatku sesak, kini berubah menjadi bahan bakar yang panas. Aku bangkit dari kasur dan berjalan menuju cermin rias. Aku menatap pantulan diriku. Wajah sembab, mata bengkak, dan penampilan lusuh. Cukup, bisikku pada bayangan di cermin. Cukup jadi wanita bodoh yang penurut, Amara. Rangga dan ibunya tidak tahu satu hal. Mereka pikir aku miskin karena aku hidup sederhana. Mereka tidak tahu bahwa ayah kandungku, pria yang meninggalkan ibu demi keselamatan kami dari musuh bisnisnya, telah meninggal 2 tahun lalu dan mewariskan seluruh kekayaannya padaku secara rahasia. Aku menyembunyikan hal ini karena aku ingin Rangga mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku. Ironis sekali, aku mengambil ponselku yang layarnya retak sedikit di ujung. Tanganku menari di atas layar, membuka aplikasi perbankan yang selama ini jarang kusentuh fiturnya. Saldo di sana memiliki deretan angka 0 yang bisa membeli harga diri Rangga dan seluruh keluarganya 10 kali lipat. Kemudian, aku teringat sesuatu. Senjata lain. Bukan uang, tapi informasi. Aku ingat saat membersihkan ruang kerja Rangga bulan lalu,
Aku tidak sengaja melihatnya memasukkan kode brankas yang tersembunyi di balik lukisan abstrak, bukan di balik foto kakek Yuda. Rangga saat itu sedang mabuk berat. Jarinya menekan angka tanggal lahir Bella, bukan tanggal lahirku atau tanggal pernikahan kami. 040695. Aku melirik jam dinding. Pukul 2 dini hari. Rumah sunyi. Rangga pasti sudah tidur nyenyak di kamar utamanya. Mungkin bermimpi indah tentang perceraian kami besok. Aku membuka pintu kamar pelan-pelan. Lorong rumah gelap gulita. Langkah kakiku ringan tanpa suara. Aku bukan lagi istri yang hendak membuatkan susu hangat untuk suaminya. Malam ini, aku adalah seorang penyusup di rumahku sendiri. Aku akan mencari tahu seberapa busuk bangkai yang disembunyikan Rangga di brankas itu. Jika ibu benar tentang masa lalu, dan jika dugaanku benar tentang bisnis Rangga, maka aku tidak butuh pengacara untuk menghancurkannya. Aku hanya butuh bukti. Dengan jantung berdegup kencang namun tekad yang bulat, aku melangkah menuju ruang kerja. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Lorong menuju ruang kerja Rangga terasa begitu panjang dan mencekam malam ini, seolah-olah rumah ini sendiri sedang menahan napas. Karpet tebal meredam langkah kaki telanjangku, namun detak jantungku bergemuruh begitu keras di telinga, hingga aku takut suaranya akan membangunkan seisi rumah. Jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi lewat 10 menit. Kegelapan menyelimuti setiap sudut, hanya diterangi oleh bias cahaya bulan yang menerobos masuk melalui celah gorden jendela besar. Aku berdiri di depan pintu ruang kerja, pintu yang beberapa jam lalu menjadi saksi bisu penghinaan terbesar dalam hidupku. Tanganku gemetar saat memutar gagang pintu perlahan. Klik. Tidak terkunci. Rangga terlalu sombong dan terlalu mabuk untuk merasa perlu mengunci pintunya di rumahnya sendiri. Dia pikir tidak ada ancaman di sini. Dia pikir istrinya hanyalah wanita bodoh yang sedang menangis di kamar tamu. Aroma tembakau mahal dan sisa alkohol menyengat hidungku begitu aku melangkah masuk. Ruangan itu masih berantakan. Pecahan cangkir teh yang dijatuhkan ibu tadi sore sudah dibersihkan, mungkin oleh pembantu, tapi noda samar teh masih terlihat di karpet, seperti luka yang belum kering. Mataku langsung tertuju pada dinding. Dalam kegelapan, foto kakek Yuda terlihat semakin menyeramkan, matanya seolah mengikuti gerak-geriku. Aku menahan napas, mencoba mengabaikan rasa takut yang ditanamkan ibu, dan berfokus pada tujuanku. Aku berjingkat menuju lukisan abstrak besar di dinding sebelah kiri. Lukisan itu bergambar pusaran warna merah dan hitam yang membingungkan, selera Bu Melinda yang katanya bernilai seni tinggi. Namun, bagi Rangga, lukisan itu hanya penutup. Dengan hati-hati, aku menggeser bingkai berat itu. Engselnya yang diminyaki dengan baik tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Di baliknya, tertanam sebuah brankas baja berwarna abu-abu metalik. Jantungku berpacu. Ini saat penentuan. Ingatanku kembali pada malam jahanam itu, saat aku mengintip dari pantulan kaca jendela, ketika Rangga membuka brankas ini dalam keadaan mabuk. Jari-jarinya menekan angka dengan pola yang sangat spesifik. Tanggal lahir wanita itu. Bella. Dengan jari gemetar, aku menekan tombol digitalnya. 0, 4, 0, 6, 9, 5. Lampu indikator berkedip merah sejenak, membuat napas tertahan di tenggorokan. Lalu, lampu itu berubah hijau. Bip. Bunyi mekanis terdengar pelan, dan pintu brankas terbuka. Rasa lega dan mual bercampur aduk di perutku. Kode itu benar. Fakta bahwa suamiku menggunakan tanggal lahir selingkuhannya sebagai kode keamanan aset pribadinya, adalah bukti betapa tidak berartinya diriku baginya. Sakit hati itu ada, menyayat tipis, tapi segera tertutup oleh rasa penasaran. Aku menyalakan senter dari ponselku, menjepitnya di antara bahu dan telinga, lalu mulai memeriksa isi brankas. Tumpukan uang tunai dalam pecahan merah dan biru memenuhi rak bagian bawah. Jumlahnya mungkin puluhan juta, cukup untuk membiayai gaya hidup hedonis Bella selama seminggu. Aku mengabaikannya. Uang receh seperti ini tidak akan menghancurkan Rangga. Aku butuh sesuatu yang lebih tajam. Sesuatu yang bisa memotong nadi kehidupannya. Di rak atas, ada kotak bludru berisi perhiasan-perhiasan kuno, mungkin milik Bu Melinda yang disimpan di sini. Dan di sebelahnya, tergeletak sebuah buku catatan tebal bersampul kulit hitam, serta sebuah map coklat yang terlihat usang. Instingku mengatakan, inilah jantung dari semua rahasia Rangga.
Aku mengambil buku hitam itu dan membukanya. Halaman-halaman awal berisi catatan transaksi perusahaan yang terlihat normal. Namun, semakin ke belakang, tulisan tangan Rangga semakin berantakan dan isinya semakin mengerikan. Ini bukan buku akuntansi biasa. Ini adalah catatan dana taktis. Mataku membelalak membaca rinciannya. 20 Januari, 500 juta, suap izin AMDAL proyek Cikarang, Bapak X. 15 Februari, 2 miliar, penutup mulut wartawan kasus limbah. 10 Maret, 1 miliar, hadiah ulang tahun Bella, apartemen Kemang. Tanganku gemetar semakin hebat. Rangga bukan hanya peselingkuh, dia penjahat. Dia menyuap pejabat, memanipulasi hukum, dan menggunakan uang perusahaan untuk membelikan aset atas nama Bella. Tapi kejutan terbesar bukan di situ. Di halaman terakhir, terdapat rekapitulasi utang pribadi Rangga. Angka-angkanya merah membara. Perusahaan Rangga yang dibangga-banggakan itu ternyata kosong melompong. Asetnya nihil. Semua keuntungan semu yang dia pamerkan di pesta tadi malam adalah hasil dari pinjaman gali lubang tutup lubang. Dan krediturnya bukan bank resmi. Nama yang tertulis di sana membuat darahku membeku, kelompok naga hitam. Rentenir kelas kakap yang terkenal tak segan menghabisi nyawa debiturnya. Rumah ini, rumah megah tempat kami tinggal, tempat Bu Melinda menyombongkan diri, ternyata sudah digadaikan sertifikatnya kepada mereka dengan bunga mencekik. Rangga sedang duduk di atas bom waktu. Aku beralih ke map coklat usang di sebelah buku itu. Map ini baunya apek, seperti sudah disimpan puluhan tahun. Di depannya tertulis, Arsip Yuda. Aku membukanya perlahan. Isinya adalah kliping koran lama yang sudah menguning, dan beberapa dokumen tanah. Headline koran tahun 1998 itu berbunyi, kebakaran besar di pemukiman warga, 5 tewas. Sengketa lahan diduga menjadi penyebab. Di bawah kliping itu, ada sebuah surat perjanjian pelepasan hak tanah. Surat itu ditandatangani oleh seorang pria bernama Hendra, di bawah tekanan. Tanda tangannya terlihat tergores panik. Hendra, itu nama ayah kandungku yang meninggal 2 tahun lalu. Ayah yang selama ini kukira meninggalkan kami begitu saja, ternyata dipaksa menyerahkan tanah leluhur kami oleh kakek Yuda. Napasku tercekat. Foto-foto di dalam map itu memperlihatkan lahan bekas kebakaran yang kini menjadi lokasi pabrik pertama milik keluarga Rangga. Jadi, ini yang dimaksud ibu. Kakek Yuda bukan sekadar pengusaha sukses. Dia adalah mafia tanah yang membakar rumah masa kecilku, membuat keluargaku tercerai-berai, dan menyebabkan trauma mendalam pada ibu. Dan cucunya, Rangga, kini mengulangi sejarah itu dengan merampas tanah warisan bapak tiriku. Darah jahat itu mengalir deras di nadi mereka. Aku merasa pening. Fakta ini terlalu besar untuk ditelan sekaligus. Ternyata aku tidur di samping cucu dari monster yang menghancurkan hidup orang tuaku. Ironi ini begitu pahit hingga rasanya ingin muntah. Tapi, di tengah rasa mual itu, sebuah kesadaran baru muncul. Buku hitam ini dan map arsip Yuda ini adalah pedang bermata dua. Jika aku menyerahkannya ke polisi sekarang, Rangga akan hancur, tapi prosesnya akan lama dan dia mungkin masih bisa menyuap hukum. Tidak, aku tidak ingin dia hanya di penjara. Aku ingin dia merasakan apa yang aku dan ibu rasakan. Ketakutan, kehilangan tempat berteduh, dan dipermalukan. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan tangan yang kini stabil karena didorong oleh dendam yang dingin, aku memotret setiap halaman buku hitam itu. Halaman demi halaman. Bukti suap, bukti utang, bukti aset Bella, dan bukti kejahatan masa lalu kakek Yuda. Aku juga memotret dokumen asli sertifikat rumah yang ada di tumpukan paling bawah, bukti bahwa rumah ini secara hukum sudah menjadi jaminan utang. Setelah memastikan semua foto terbaca jelas dan menyimpannya di cloud terenkripsi, aku mengembalikan semuanya ke posisi semula. Buku hitam, map usang, tumpukan uang. Aku menutup pintu brankas. Bip. Lampu merah menyala, terkunci kembali. Aku menggeser lukisan abstrak itu hingga menutupi dinding dengan sempurna. Saat aku berbalik hendak keluar, mataku kembali bertemu dengan foto kakek Yuda. Kali ini, aku tidak menunduk takut. Aku menatap mata dingin di foto itu dengan berani. Cucumu akan membayar semua dosa yang kau wariskan,
Kek, bisikku tajam. Dan kali ini, tidak akan ada api yang bisa menyelamatkan kalian. Aku keluar dari ruang kerja itu dengan membawa senjata yang jauh lebih mematikan daripada pistol. Aku membawa kehancuran mereka di dalam saku piyamaku. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi kamar tamu, namun tidak ada kehangatan yang kurasakan. Aku tidak tidur sedetik pun setelah kembali dari ruang kerja. Aku menghabiskan sisa malam dengan duduk di kursi kayu di samping ranjang tempat ibu tidur, menyusun rencana di kepalaku, langkah demi langkah, seperti permainan catur di mana aku sudah tahu semua langkah lawan. Ibu menggeliat pelan, matanya mengerjap terbuka. Ketakutan semalam masih membekas di wajahnya yang keriput. "Amara, kita harus pergi," bisik ibu serak, tangannya langsung mencari tanganku. Ibu takut. Aku menggenggam tangan ibu erat, menyalurkan kekuatan yang baru saja kutemukan. "Kita akan pergi, Bu. Tapi tidak sebagai pelarian. Kita akan pergi untuk mempersiapkan kemenangan." Sebelum ibu sempat bertanya, pintu kamar tamu digedor kasar. Suara cempreng Bu Melinda terdengar dari luar. "Heh, bangun. Jangan kira karena kalian mau diusir, kalian bisa malas-malasan. Sarapan belum siap?" Aku menarik napas panjang. Waktunya bermain peran. Aku membuka pintu. Bu Melinda berdiri di sana dengan wajah garang. Di belakangnya Rangga sedang merapikan dasinya, terlihat segar seolah tidak baru saja menghancurkan rumah tangganya semalam. "Masih di sini?" tanya Rangga dingin tanpa menatapku. "Aku beri waktu sampai nanti sore. Saat aku pulang kantor, aku mau kamar ini bersih. Dan jangan bawa barang-barang mahal. Cuma baju-baju gembelmu saja yang boleh keluar." Aku menundukkan kepala, memasang wajah sedih yang sudah kulatih di depan cermin tadi subuh. "Iya, Mas. Aku mengerti. Tolong beri aku waktu sedikit lagi untuk packing. Aku masih syok." Rangga mendengus meremehkan. "Cengeng. Ya sudah. Urus ibumu itu. Jangan sampai dia bikin drama lagi di depan tetangga." Mereka berdua berlalu menuju ruang makan. Aku bisa mendengar suara tawa Bella dari arah sana. Rupanya wanita itu menginap dan sudah berani sarapan bersama layaknya nyonya rumah. Darahku mendidih, tapi aku menahannya. "Tertawalah sekarang, Bella. Nikmati kopimu. Itu mungkin kopi mahal terakhir yang bisa kau minum dengan tenang." Setelah memastikan Rangga dan Bella berangkat ke kantor, mereka pergi satu mobil tanpa rasa malu sedikit pun. Aku segera bertindak. "Bu, ibu siap-siap ya. Kita akan pindah sementara ke hotel," kataku pada ibu sambil membereskan beberapa helai baju ke dalam koper kusam. "Hotel? Uang dari mana, Nak?" Tabungan ibu cuma sedikit. Ibu tampak bingung. Aku tersenyum tipis. "Ada rezeki, Bu. Bapak meninggalkan sesuatu untuk kita yang selama ini Amara simpan." Aku memesan taksi online dan membawa ibu keluar dari rumah neraka itu. Bukan untuk selamanya, hanya untuk mengatur strategi. Aku menitipkan ibu di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, bukan hotel melati. Ibu terbelalak melihat kemewahan kamar itu, tapi aku meyakinkannya bahwa semuanya aman. "Ibu istirahat di sini. Pesan makanan apa saja yang ibu mau. Jangan keluar kamar, jangan angkat telepon dari nomor tidak dikenal. Amara harus mengurus sesuatu," pesanku. Tujuanku selanjutnya adalah kantor Pak Gunawan, pengacara kepercayaan almarhum ayah kandungku. Gedung kantornya menjulang tinggi di kawasan bisnis Sudirman, jauh lebih mentereng daripada kantor ruko milik Rangga. Pak Gunawan menyambutku dengan hangat. Pria parubaya itu sudah tahu semua tentang hidupku, termasuk keputusanku menyembunyikan identitas sebagai pewaris tunggal grup pertambangan Barata demi menikahi Rangga. Dulu dia menentang keras, tapi sekarang, melihat wajahku yang keras, dia sepertinya paham bahwa aku sudah sadar. "Saya turut prihatin, Non Amara," kata Pak Gunawan setelah aku menceritakan semuanya, tentang pengkhianatan Rangga, tentang tanah sengketa, dan tentang penemuan di brankas. "Simpan prihatinnya, Pak. Sekarang saya butuh Bapak bekerja," potongku tegas. Aku meletakkan ponselku di meja. "Di sini ada bukti semua kejahatan keuangan Rangga. Tapi saya tidak mau dia langsung dipenjara. Itu terlalu mudah." "Lalu apa rencana Non?" "Rangga punya utang raksasa ke sindikat rentenir,
naga hitam. Jatuh temponya bulan depan. Nilainya sekitar 15 miliar rupiah. Jelasku, mengingat angka di buku hitam. Saya ingin Bapak menggunakan dana warisan saya untuk membeli utang itu. Pak Gunawan mengerutkan kening. Membeli utang? Maksud Non, kita melakukan take over kreditnya? Tepat. Dirikan perusahaan cangkang. Beri nama yang asing, misal Nemesis Investment atau apapun. Hubungi sindikat naga hitam itu. Tawarkan pelunasan tunai dengan diskon. Mereka pasti mau daripada susah payah menagih ke Rangga yang sebenarnya bangkrut. Setelah transaksi selesai, secara hukum, sayalah pemilik utang Rangga. Mata Pak Gunawan berbinar, dia mulai mengerti arah permainanku. Dan sebagai kreditur utama, Non Amara berhak menyita aset jaminan jika dia gagal bayar. Termasuk rumah dan kantornya. Bukan hanya menyita, tambahku dingin. Saya ingin kita menggunakan klausul percepatan pelunasan, karena ditemukannya indikasi penipuan laporan keuangan. Begitu utang beralih ke tangan kita tagih dia detik itu juga. Saat dia tidak bisa bayar, kita eksekusi semuanya di depan umum. Brilian, gumam Pak Gunawan. Dia segera meraih telepon interkomnya. Saya akan siapkan tim legal sekarang juga. Proses pembelian utang dari rentenir biasanya cepat, karena mereka butuh uang tunai fresh. Dalam 3 hari, Nemesis Investment akan menjadi pemilik nasib Rangga. Satu hal lagi, Pak, kataku sebelum beranjak. Tanah di Cikarang. Tanah warisan bapak tiri saya yang dicuri Rangga. Saya mau Bapak cari celah hukumnya. Di buku hitam itu ada catatan dia menyuap notaris untuk memalsukan tanda tangan saya. Cari notaris itu, tekan dia sampai dia mengaku. Beres, Non. Aku keluar dari gedung itu dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Kemarin aku adalah istri yang terbuang. Hari ini, aku adalah pemegang kendali. Matahari Jakarta yang terik terasa membakar semangatku. Sore harinya, aku kembali ke rumah Rangga. Aku sengaja belum membawa semua barangku. Aku harus kembali masuk ke sana, berpura-pura masih berkemas, untuk mengawasi mereka dari dekat. Aku ingin melihat wajah Rangga saat dia merasa masih di atas angin, tanpa tahu bahwa tanah yang dia pijak sudah mulai retak. Saat aku masuk rumah, Rangga dan Bella sedang duduk di sofa ruang tengah, menonton TV sambil tertawa-tawa. Koperku masih tergeletak di pojok ruangan tempat aku meninggalkannya tadi pagi. Loh? Masih balik lagi? Tanya Bella dengan nada mengejek. Kirain sudah jadi gelandangan. Ada barang yang ketinggalan. Jawabku singkat, menunduk, menyembunyikan senyum mematikan di bibirku. Cepat ambil dan pergi, sahut Rangga tanpa menoleh. Malam ini ada tamu penting yang mau datang. Aku nggak mau mereka lihat ada pembantu yang nggak pakai seragam di sini. Tamu penting, batinku. Nikmatilah tamu-tamumu, suamiku. Karena sebentar lagi, tamu yang datang bukan lagi membawa proyek, tapi membawa surat penyitaan. Aku melangkah ke kamar tamu, menutup pintu, dan mengirim pesan singkat ke Pak Gunawan, lakukan sekarang. Permainan dimulai. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi kamar tamu, namun tidak ada kehangatan yang kurasakan. Aku tidak tidur sedetik pun setelah kembali dari ruang kerja. Aku menghabiskan sisa malam dengan duduk di kursi kayu di samping ranjang tempat ibu tidur, menyusun rencana di kepalaku, langkah demi langkah, seperti permainan catur di mana aku sudah tahu semua langkah lawan. Ibu menggeliat pelan, matanya mengerjap terbuka. Ketakutan semalam masih membekas di wajahnya yang keriput. Amara, kita harus pergi, bisik ibu serak, tangannya langsung mencari tanganku. Ibu takut. Aku menggenggam tangan ibu erat, menyalurkan kekuatan yang baru saja kutemukan. Kita akan pergi, Bu. Tapi tidak sebagai pelarian. Kita akan pergi untuk mempersiapkan kemenangan. Sebelum ibu sempat bertanya, pintu kamar tamu digedor kasar. Suara cempreng Bu Melinda terdengar dari luar. Heh, bangun. Jangan kira karena kalian mau diusir, kalian bisa malas-malasan. Sarapan belum siap? Aku menarik napas panjang. Waktunya bermain peran. Aku membuka pintu. Bu Melinda berdiri di sana dengan wajah garang. Di belakangnya Rangga sedang merapikan dasinya, terlihat segar seolah tidak baru saja menghancurkan rumah tangganya semalam.
Masih di sini? Tanya Rangga dingin tanpa menatapku. Aku beri waktu sampai nanti sore. Saat aku pulang kantor, aku mau kamar ini bersih. Dan jangan bawa barang-barang mahal. Cuma baju-baju gembelmu saja yang boleh keluar. Aku menundukkan kepala, memasang wajah sedih yang sudah kulatih di depan cermin tadi subuh. Iya, Mas. Aku mengerti. Tolong beri aku waktu sedikit lagi untuk packing. Aku masih syok. Rangga mendengus meremehkan. Cengeng. Ya sudah. Urus ibumu itu. Jangan sampai dia bikin drama lagi di depan tetangga. Mereka berdua berlalu menuju ruang makan. Aku bisa mendengar suara tawa Bella dari arah sana. Rupanya wanita itu menginap dan sudah berani sarapan bersama layaknya nyonya rumah. Darahku mendidih, tapi aku menahannya. Tertawalah sekarang, Bella. Nikmati kopimu. Itu mungkin kopi mahal terakhir yang bisa kau minum dengan tenang. Setelah memastikan Rangga dan Bella berangkat ke kantor, mereka pergi satu mobil tanpa rasa malu sedikit pun. Aku segera bertindak. Bu, ibu siap-siap ya. Kita akan pindah sementara ke hotel. Kataku pada ibu sambil membereskan beberapa helai baju ke dalam koper kusam. Hotel? Uang dari mana? Nak, tabungan ibu cuma sedikit. Ibu tampak bingung. Aku tersenyum tipis. Ada rezeki, Bu. Bapak meninggalkan sesuatu untuk kita yang selama ini Amara simpan. Aku memesan taksi online dan membawa ibu keluar dari rumah neraka itu. Bukan untuk selamanya, hanya untuk mengatur strategi. Aku menitipkan ibu di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, bukan hotel melati. Ibu terbelalak melihat kemewahan kamar itu, tapi aku meyakinkannya bahwa semuanya aman. Ibu istirahat di sini. Pesan makanan apa saja yang ibu mau. Jangan keluar kamar, jangan angkat telepon dari nomor tidak dikenal. Amara harus mengurus sesuatu. Pesanku. Tujuanku selanjutnya adalah kantor Pak Gunawan, pengacara kepercayaan almarhum ayah kandungku. Gedung kantornya menjulang tinggi di kawasan bisnis Sudirman, jauh lebih mentereng daripada kantor ruko milik Rangga. Pak Gunawan menyambutku dengan hangat. Pria parubaya itu sudah tahu semua tentang hidupku, termasuk keputusanku menyembunyikan identitas sebagai pewaris tunggal grup pertambangan Barata demi menikahi Rangga. Dulu dia menentang keras, tapi sekarang, melihat wajahku yang keras, dia sepertinya paham bahwa aku sudah sadar. Saya turut prihatin, Non Amara, kata Pak Gunawan setelah aku menceritakan semuanya, tentang pengkhianatan Rangga, tentang tanah sengketa, dan tentang penemuan di brankas. Simpan prihatinnya, Pak. Sekarang saya butuh Bapak bekerja, potongku tegas. Aku meletakkan ponselku di meja. Di sini ada bukti semua kejahatan keuangan Rangga. Tapi saya tidak mau dia langsung dipenjara. Itu terlalu mudah. Lalu apa rencana Non? Rangga punya utang raksasa ke sindikat rentenir, Naga Hitam. Jatuh temponya bulan depan. Nilainya sekitar 15 miliar rupiah. Jelasku, mengingat angka di buku hitam. Saya ingin Bapak menggunakan dana warisan saya untuk membeli utang itu. Pak Gunawan mengerutkan kening. Membeli utang? Maksud Non, kita melakukan take over kreditnya? Tepat. Dirikan perusahaan cangkang. Beri nama yang asing, misal Nemesis Investment atau apapun. Hubungi sindikat Naga Hitam itu. Tawarkan pelunasan tunai dengan diskon. Mereka pasti mau daripada susah payah menagih ke Rangga yang sebenarnya bangkrut. Setelah transaksi selesai, secara hukum, sayalah pemilik utang Rangga. Mata Pak Gunawan berbinar, dia mulai mengerti arah permainanku. Dan sebagai kreditur utama, Non Amara berhak menyita aset jaminan jika dia gagal bayar. Termasuk rumah dan kantornya. Bukan hanya menyita, tambahku dingin. Saya ingin kita menggunakan klausul percepatan pelunasan, karena ditemukannya indikasi penipuan laporan keuangan. Begitu utang beralih ke tangan kita tagih dia detik itu juga. Saat dia tidak bisa bayar, kita eksekusi semuanya di depan umum. Brilian, gumam Pak Gunawan. Dia segera meraih telepon interkomnya. Saya akan siapkan tim legal sekarang juga. Proses pembelian utang dari rentenir biasanya cepat, karena mereka butuh uang tunai fresh. Dalam 3 hari, Nemesis Investment akan menjadi pemilik nasib Rangga. Satu hal lagi, Pak,
kataku sebelum beranjak. Tanah di Cikarang. Tanah warisan bapak tiri saya yang dicuri Rangga. Saya mau bapak cari celah hukumnya. Di buku hitam itu ada catatan dia menyuap notaris untuk memalsukan tanda tangan saya. Cari notaris itu, tekan dia sampai dia mengaku. Beres, Non. Aku keluar dari gedung itu dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Kemarin aku adalah istri yang terbuang. Hari ini, aku adalah pemegang kendali. Matahari Jakarta yang terik terasa membakar semangatku. Sore harinya, aku kembali ke rumah Rangga. Aku sengaja belum membawa semua barangku. Aku harus kembali masuk ke sana, berpura-pura masih berkemas, untuk mengawasi mereka dari dekat. Aku ingin melihat wajah Rangga saat dia merasa masih di atas angin, tanpa tahu bahwa tanah yang dia pijak sudah mulai retak. Saat aku masuk ke rumah, Rangga dan Bella sedang duduk di sofa ruang tengah, menonton TV sambil tertawa-tawa. Koperku masih tergeletak di pojok ruangan tempat aku meninggalkannya tadi pagi. Loh? Masih balik lagi? Tanya Bella dengan nada mengejek. Kirain sudah jadi gelandangan. Ada barang yang ketinggalan. Jawabku singkat, menunduk, menyembunyikan senyum mematikan di bibirku. Cepat ambil dan pergi, sahut Rangga tanpa menoleh. Malam ini ada tamu penting yang mau datang. Aku nggak mau mereka lihat ada pembantu yang nggak pakai seragam di sini. Tamu penting, batinku. Nikmatilah tamu-tamumu, suamiku. Karena sebentar lagi, tamu yang datang bukan lagi membawa proyek, tapi membawa surat penyitaan. Aku melangkah ke kamar tamu, menutup pintu, dan mengirim pesan singkat ke Pak Gunawan, lakukan sekarang. Permainan dimulai. Wajah Bu Melinda yang tadinya merah merona karena blush on, kini terlihat sedikit memucat. Garpu di tangannya berdenting pelan menyentuh piring. Jangan bawa-bawa nama bapak saya dengan mulut kotormu. Hardiknya. Loh, saya kan memuji, Bu, sanggahku halus. Katanya kakek Yuda itu hebat. Tahun 1998, saat krisis moneter, banyak orang bangkrut. Tapi kakek Yuda justru makin kaya. Ibu saya bilang, ada satu kejadian di mana sebuah kampung yang menolak digusur tiba-tiba terbakar habis dalam satu malam. Ajaibnya, besok paginya surat tanahnya sudah beralih nama. Efektif sekali, ya? Keheningan di meja makan itu kini terasa mencekam. Beberapa kerabat yang sudah tua tampak saling pandang dengan wajah tidak nyaman. Mereka tahu rumor itu. Mereka tahu sejarah kelam keluarga ini, tapi selama ini mereka menutup mata demi menikmati cipratan kekayaannya. Cukup. Rangga menggebrak meja pelan. Kalau kamu cuma mau bicara ngawur, lebih baik kamu pergi ke dapur. Makan sama pembantu. Kenapa marah, Mas? Tanyaku lembut, namun mataku menusuk tajam ke arahnya. Apa kamu takut sejarah itu terulang? Atau, kamu sedang mengulanginya sekarang? Tanah di Cikarang itu, bukankah prosesnya juga ajaib? Pemilik aslinya tiba-tiba menyerahkan tanah itu padamu tanpa sengketa. Persis seperti keajaiban kakek Yuda. Bella yang dari tadi diam, tiba-tiba bersuara, mencoba membela Rangga. Mbak, jangan asal tuduh ya. Mas Rangga itu pengusaha profesional. Dia beli tanah itu secara legal. Jangan samakan dengan gosip murahan zaman dulu. Mbak itu cuma iri karena Mas Rangga sukses dan Mbak nggak dapat apa-apa. Aku menoleh ke arah Bella, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan yang membuat nyalinya ciut seketika. Legal ya, Bella? Sama legalnya dengan posisimu di sini? Sekretaris yang merangkap jadi penghangat kasur bos? Makan malam di meja keluarga saat istri sah masih ada di rumah? Apakah itu definisi profesional menurutmu? Wajah Bella merah padam. Mulutnya terbuka untuk membalas, tapi tidak ada kata yang keluar. Tante Wiwin menutup mulutnya karena kaget mendengar vulgaritasku. Amara, teriak Bu Melinda histeris. Jaga mulutmu. Kamu mempermalukan keluarga ini. Aku tertawa kecil, tawa yang dingin dan kering. Aku berdiri dari kursiku, berjalan perlahan mengelilingi meja makan. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar, seperti detak jam kematian. Mempermalukan? Tanyaku sambil berjalan di belakang kursi Rangga. Aku meletakkan tanganku di bahu suamiku itu. Aku bisa merasakan otot bahunya menegang kaku.
Kalian tahu apa yang lebih memalukan daripada istri yang bicara kasar? Kebohongan. Aku membungkuk sedikit, membisikkan sesuatu di telinga Rangga, tapi cukup keras untuk didengar oleh Bella dan Bu Melinda. Mas, semalam aku masuk ke ruang kerjamu. Aku lihat brankas di balik lukisan abstrak itu. Kode 040695. Manis sekali, ulang tahun Bella. Tapi isi di dalamnya tidak manis sama sekali, ya? Tubuh Rangga tersentak hebat, seolah tersengat listrik. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi dalam sekejap. Matanya liar menatapku, penuh ketakutan murni. Dia tahu. Dia sadar bahwa aku tahu. Kamu. Suara Rangga tercekat. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Kenapa, Rangga? Tanya Om Heru curiga melihat perubahan drastis pada keponakannya. Ada apa dengan brankas itu? Aku tersenyum pada Om Heru. Tanya saja pada Rangga, Om. Tanya padanya, dari mana uang untuk proyek Cikarang itu berasal? Dan tanya padanya, untuk apa dia menyetor uang 2 miliar setiap bulan ke rekening atas nama Naga Hitam? Nama Naga Hitam memiliki efek magis. Om Heru dan beberapa kerabat pria lainnya langsung meletakkan sendok mereka. Di dunia bisnis hitam putih Jakarta, semua orang tahu siapa Naga Hitam. Berurusan dengan mereka sama saja dengan menggadaikan nyawa. Rangga? Om Heru menuntut jawaban. Apa benar yang dibilang istrimu? Kamu pinjam uang ke rentenir? Rangga gagap. Tidak, Om. Amara bohong. Dia gila. Dia cuma mau menghancurkan acara ini. Rangga berdiri, menunjuk wajahku dengan jari gemetar. Pergi kamu. Satpam. Panggil Satpam. Kekacauan mental sudah terjadi. Rangga panik. Bu Melinda bingung dan ketakutan melihat anaknya terpojok. Bella tampak ingin kabur. Psikologis mereka sudah runtuh. Mereka tidak lagi melihatku sebagai Amara si upik abu. Di mata mereka sekarang, aku adalah teror yang nyata. Dan ini baru permulaan. Satpam. Seret wanita gila ini keluar. Teriak Rangga lagi, suaranya pecah saking paniknya. 2 orang satpam berseragam safari yang berjaga di depan pintu ruang makan ragu-ragu untuk masuk. Mereka bingung melihat drama keluarga majikan mereka. Aku tidak bergeming. Aku tidak lari. Justru, aku melangkah tenang menuju bufet samping tempat sebuah televisi layar datar 60 inci, biasa digunakan untuk presentasi keluarga atau menonton film bersama. Dengan gerakan santai, aku mengeluarkan tabletku dari tas tangan kecil yang kubawa. Jangan repot-repot panggil Satpam. Mas, kataku tenang, suaraku mengalahkan teriakan histeris Bu Melinda yang mulai menangis. Kalian semua berhak tahu kebenarannya sebelum aku pergi. Anggap saja ini kenang-kenangan. Jangan dengarkan dia. Matikan TV-nya. Rangga berlari hendak merebut tabletku. Namun, aku lebih cepat. Jariku menekan tombol mirroring. Layar TV besar itu menyala seketika. Duduk, Rangga, bentak Om Heru. Wibawa orang tua itu membuat langkah Rangga terhenti. Rasa penasaran dan curiga keluarga besar ini lebih kuat daripada loyalitas mereka pada Rangga. Biarkan dia bicara. Kalau dia bohong, kita laporkan polisi. Tapi kalau kamu menyembunyikan sesuatu, kami berhak tahu karena uang kami juga ada di perusahaanmu. Rangga terpaku. Dia tidak bisa bergerak. Dia tahu dia tamat. Gambar pertama muncul di layar. Itu bukan grafik saham atau laporan keuangan, melainkan rekaman CCTV. Video itu diambil dari kamera tersembunyi di dalam ruang kerja Rangga, kamera yang ironisnya dia pasang sendiri untuk memantau karyawan, tapi lupa mematikannya saat dia bermain. Di layar, terlihat jelas Rangga dan Bella sedang bermesraan di sofa kantor. Tanggal rekaman itu tertera jelas, 10 Maret, tepat saat ulang tahun Bella, dan tepat saat aku sedang dirawat di rumah sakit karena tifus. Oh, Tuhan. Tante Wiwin menutup mulutnya. Bella memalingkan wajah, tidak berani melihat layar. Para sepupu perempuan menatap Bella dengan jijik. Suara Rangga di video itu terdengar jelas melalui speaker ruang makan yang berkualitas tinggi. Tenang saja, Bel. Si Amara itu bodoh. Dia nggak bakal curiga. Yang penting tanah warisannya sudah jadi milik kita.
Nanti kalau pabrik sudah jalan, aku cari alasan buat cerain dia. Kamu sabar ya, sayang. Itu bukti pertama, kataku dingin di tengah keheningan yang mencekam. Aku menatap Bu Melinda yang kini terduduk lemas di kursinya, air matanya luntur bersama maskara mahalnya. Anak kebanggaan ibu. Pria yang bermoral tinggi. Menjual harga dirinya demi tanah warisan istri yang dia anggap bodoh. Aku menggeser layar tablet. Gambar berubah. Kini muncul foto-foto halaman buku hitam yang kufoto semalam. Dan ini, lanjutku, menunjuk angka-angka di layar. Adalah kondisi sebenarnya dari PT Rangga Sejahtera. Lihat kolom merah itu, Om Heru. Layar menampilkan daftar utang. Utang ban, 50 miliar, macet. Utang vendor, 12 miliar, belum bayar 6 bulan. Utang naga hitam, 15 miliar, bunga berbunga, jaminan aset pribadi. Ruang makan itu meledak dengan suara kaget. Apa? Om Heru berdiri, wajahnya merah padam. Rangga, kamu bilang perusahaan untung besar. Kamu bilang dividen kami aman. Apa-apaan ini? Kamu pakai uang investasi kami buat apa? Rangga mundur perlahan, punggungnya menabrak dinding. Dia menggeleng-gelengkan kepala seperti orang linglung. Itu data palsu. Amara memalsukannya. Palsu? Tanyaku sambil menampilkan foto berikutnya. Sebuah bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Bella sejumlah 2 miliar rupiah dengan keterangan bonus proyek. Apakah transfer ini juga palsu? Bella? Uang investor dipakai untuk beli apartemen di Kemang? Semua mata kini tertuju pada Bella. Wanita itu gemetar hebat. Aku nggak tahu. Mas Rangga yang kasih. Aku pikir itu uang dia. Pembohong, teriak salah satu sepupu Rangga. Kalian berdua maling. Suasana menjadi kacau balau. Tante Wiwin melempar serbetnya ke arah Bella. Om Heru mencengkeram kerah baju Rangga, mengguncang tubuh keponakannya itu. Kembalikan uang saya, Rangga. Saya investasi 5 miliar di kamu. Kalau uang itu hilang, saya pastikan kamu busuk di penjara. Aku membiarkan mereka saling serang sejenak. Aku menikmati pemandangan kehancuran ini. Inilah wajah asli mereka ketika topeng kekayaan dicabut. Mereka saling mangsa. Tunggu, kataku lagi, suaraku kembali membelah keributan. Ada satu hal lagi yang paling penting. Aku menampilkan dokumen terakhir. Sebuah surat perjanjian notaris yang baru saja didapatkan Pak Gunawan siang tadi. Tanah di Cikarang. Jelasku, menatap Rangga yang kini tampak seperti mayat hidup. Tanah yang kamu curi dariku dengan memalsukan tanda tangan. Kamu pikir kamu pintar. Mas, kamu lupa, tanah itu adalah tanah adat yang punya klausul khusus dalam sertifikat induknya. Aku memperbesar bagian bawah dokumen di layar. Apabila tanah ini dipindah tangankan melalui proses penipuan atau pemalsuan yang terbukti, maka hak kepemilikan otomatis batal demi hukum dan kembali ke ahli warisah, beserta seluruh bangunan yang berdiri di atasnya sebagai denda. Artinya, aku berjalan mendekati Rangga yang merosot duduk di lantai. Aku berdiri menjulang di hadapannya. Pabrik yang kamu bangun dengan uang utang itu, sekarang adalah milikku. Tanahnya milikku. Bangunannya milikku. Dan kamu? Kamu tidak punya apa-apa selain utang. Bu Melinda pingsan di kursinya. Bella mencoba menyelinap pergi lewat pintu belakang, tapi dihadang oleh satpam yang kini tampaknya lebih takut pada Om Heru daripada pada Rangga. Tidak mungkin. Gumam Rangga, air mata mulai mengalir di pipinya. Keangkuhannya hancur lebur menjadi debu. Kamu tidak mungkin melakukan ini, Amara. Kamu cuma istri bodoh. Istri bodoh yang kamu remehkan itu baru saja membeli seluruh hidupmu. Mas, bisikku sadis. Aku menekan satu tombol terakhir di tabletku. Layar menjadi hitam. Pertunjukan slide selesai. Tapi pertunjukan di dunia nyata baru akan mencapai puncaknya. Tiba-tiba, ponsel Rangga berdering. Lalu ponsel Bella. Lalu telepon rumah. Semua berdering bersamaan secara mengerikan. Rangga dengan tangan gemetar mengangkat ponselnya. Aku tahu siapa yang menelepon. Itu tim dari Nemesis Investment,
perusahaan cangkangku, yang baru saja mengaktifkan klausul percepatan pelunasan utang begitu bukti penipuan ini terekspos, yang sebenarnya aku kirimkan ke email seluruh investor tadi sore. Halo? Suara Rangga bergetar. Wajahnya berubah menjadi ekspresi horor murni. Ponsel itu jatuh dari tangannya. Siapa? Rangga? Tanya Om Heru kasar. Rangga menatapku dengan pandangan kosong, seolah nyawanya sudah dicabut. Mereka menagih semuanya sekarang. Atau mereka akan menyita rumah ini, malam ini juga. Aku tersenyum puas. Aku merapikan gaun hitamku, mengambil tas tanganku, dan berbalik menuju pintu keluar. Selamat menikmati makan malamnya. Semuanya, maaf kalau selera makannya hilang. Oh ya, Mas Rangga, saran aku, jangan coba-coba kabur. Orang-orang naga hitam tidak suka kalau buruannya lari. Aku melangkah keluar dari ruang makan itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Di belakangku, terdengar raungan tangis Rangga dan teriakan marah keluarga besarnya yang saling menyalahkan. Hancur sudah dinasti kebohongan itu. Hancur lebur di tangan wanita yang dulu hanya mereka anggap sebagai pajangan bisu. Di luar, angin malam terasa sejuk membelai wajahku. Mobil jemputan Pak Gunawan sudah menunggu di depan gerbang. Permainan catur ini hampir selesai. Hanya tinggal satu langkah lagi, checkmate. Udara di ruang makan itu terasa begitu padat, seolah oksigen telah disedot habis oleh ketegangan yang mencekik. Hening yang menyusul setelah dering telepon Rangga bukanlah keheningan yang damai, melainkan jenis keheningan yang mendahului badai besar. Di layar televisi yang kini hitam, pantulan wajah-wajah ketakutan keluarga Rangga masih membekas di retinaku. Rangga masih mematung dengan ponsel yang tergeletak di lantai marmer, seolah benda itu baru saja membakar tangannya. Wajahnya yang biasanya penuh arogansi, kini menyerupai topeng lilin yang meleleh, pucat, tak berbentuk, dan hampa. Dia menatapku, namun aku tahu dia tidak benar-benar melihatku. Dia sedang melihat kehancurannya sendiri yang datang menderu, seperti kereta api tanpa rem. Mereka ada di depan, bisik Rangga, suaranya pecah, lebih mirip cicitan tikus yang terperangkap daripada auman singa yang selama ini dia perankan. Belum sempat aku menjawab, suara itu terdengar. Bukan ketukan sopan. Bukan pula bel tamu yang berdenting merdu. Itu adalah suara sirine. Bukan satu, melainkan puluhan. Raungan sirine yang saling bersahutan, membelah keheningan malam di kompleks elit Pondok Indah ini, menciptakan orkestra teror yang membuat bulu kuduk berdiri. Cahaya biru dan merah mulai berkedip-kedip liar, menembus tirai jendela ruang makan, memantul di gelas-gelas kristal, mengubah pesta mewah ini menjadi tempat kejadian perkara. Apa itu? Apa itu, Rangga? Teriak Bu Melinda histeris. Dia bangkit dari kursi, kakinya gemetar hebat hingga menyenggol gelas anggur. Prang! Cairan merah tumpah di taplak meja putih, seperti darah yang meramalkan nasib mereka. Itu tamuku, Bu, jawabku tenang, kontras dengan kekacauan di sekeliling. Aku mengambil gelas air putihku, menyesapnya perlahan. Atau lebih tepatnya, tamu pemilik baru rumah ini. Suara gerbang besi depan yang didorong paksa terdengar hingga ke dalam. Krak! Suara logam beradu. Satpam yang biasa berjaga di pos depan tampaknya tidak berdaya. Atau lebih mungkin, sudah diamankan oleh timku. Langkah kaki tegap terdengar mendekat. Banyak langkah kaki. Suara sepatu bot militer dan sepatu pantofel keras yang menghentak lantai teras. Pintu utama rumah yang megah itu terbuka lebar tanpa permisi. Angin malam yang dingin berhembus masuk, membawa aroma hujan dan ketakutan. Di ambang pintu, berdiri barisan manusia yang akan menjadi mimpi buruk Rangga selamanya. Di baris depan, ada 6 pria berbadan raksasa mengenakan setelan jas hitam rapi namun ketat, membungkus otot-otot yang siap meledak. Wajah mereka keras, tanpa ekspresi, tipikal profesional yang biasa menangani sengketa kelas kakap. Mereka adalah tim eksekutor aset dari Nemesis Investment. Di belakang mereka, tampak beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang, seolah mereka hendak menggerebek sarang teroris, bukan rumah pengusaha. Selamat malam. Suara pemimpin tim eksekutor menggelegar, memantul di dinding-dinding ruang tamu yang tinggi. Pria itu, Pak Tigor, orang kepercayaan Pak Gunawan untuk urusan lapangan, memegang sebuah map merah menyala.
Rangga mundur terhuyung-huyung, menabrak kursi. Kalian siapa? Ini properti pribadi. Saya bisa lapor polisi. Kami datang bersama polisi, Pak Rangga Baskoro, sahut Pak Tigor dingin. Ia melangkah masuk tanpa melepas sepatunya, meninggalkan jejak lumpur di karpet Persia mahal kebanggaan Bu Melinda. Kami dari Nemesis Investment. Perusahaan kami telah membeli piutang Anda dari pihak ketiga, kreditur naga hitam, sore ini. Dan berdasarkan akad kredit yang Anda tanda tangani, yang memuat klausul cross default dan percepatan pelunasan, akibat ditemukannya indikasi tindak pidana penipuan, kami menyatakan seluruh utang Anda jatuh tempo detik ini juga. Jatuh tempo? Rangga tergagap, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Tapi temponya masih bulan depan. Saya bisa bayar bunganya. Beri saya waktu. Tidak ada waktu, potong Pak Tigor tajam. Ia membuka map merah itu, memperlihatkan surat penetapan sita jaminan yang sudah dicap basah oleh pengadilan, hasil kerja kilat tim hukumku yang memanfaatkan celah, perlindungan aset dari tindak kriminal. Karena Anda tidak mampu membayar tunai sebesar 17 miliar rupiah malam ini, maka kami melakukan eksekusi pengosongan aset. Rumah ini, seisinya, mobil-mobil di garasi, dan aset kantor, sekarang berada di bawah penguasaan kami. 17 miliar? Teriak Tante Wiwin dari sudut ruangan. Wajahnya pucat. Rangga, kamu bilang utangmu cuma sedikit. Om Heru, yang tadi sempat mencekik Rangga, kini berusaha menyelinap ke arah pintu samping. Namun, dua orang berbadan besar menghalangi jalannya. Maaf, Pak. Tidak ada yang boleh keluar sampai pendataan aset selesai. Kami perlu memastikan tidak ada barang berharga milik perusahaan yang dibawa lari oleh tamu. Saya tidak ada hubungannya dengan ini, seru Om Heru panik. Saya cuma tamu. Lepaskan saya. Kekacauan meledak. Bu Melinda menjerit-jerit memanggil nama suaminya yang sudah meninggal. Bella, si pelakor yang malang, mencoba bersembunyi di balik punggung Rangga, namun Rangga sendiri sudah tidak punya tulang punggung. Aku berjalan perlahan dari ruang makan menuju ruang tamu utama, tempat drama ini berlangsung. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar ritmis. Ta. Semua mata tertuju padaku. Pak Tigor, sapaku datar. Pria besar yang menakutkan itu segera membungkuk hormat padaku. Selamat malam, Bu Direktur Amara. Sesuai instruksi, tim pengamanan sudah mengepung perimeter. Truk angkut sudah siap di depan untuk memindahkan barang-barang pribadi mereka yang tidak bernilai. Bu Direktur? Rangga menatapku dengan mata yang hampir keluar. Mulutnya menganga. Amara, kau kenal preman-preman ini? Aku berdiri tepat di hadapan Rangga. Jarak kami hanya 1 meter, namun jurang status sosial di antara kami kini membentang seluas samudra. Mereka bukan preman, Mas. Mereka karyawan profesional. Jawabku tenang, merapikan kerah jas Rangga yang berantakan. Dan ya, aku kenal mereka. Karena merekalah yang kugaji dengan uang warisan ayahku, uang yang selama ini kau cari-cari celahnya untuk kau curi. Jadi, Nemesis Investment itu? Nemesis. Dewi Pembalasan, bisikku di telinganya. Perusahaan itu milikku, Mas. Akulah pemilik utangmu. Akulah yang memegang lehermu sekarang. Rangga jatuh berlutut. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga. Fakta bahwa istri yang selama ini dia anggap bodoh, kampungan, dan lemah ternyata adalah raksasa yang menelan hidupnya bulat-bulat, terlalu berat untuk diproses oleh otaknya yang kerdil. Amara, tolong. Rangga mulai menangis. Air mata bercampur ingus membasahi wajahnya yang dulu selalu ia banggakan ketampanannya. Dia memeluk kakiku. Jangan lakukan ini, sayang. Kita suami istri. Kita bisa bicarakan ini. Aku hilaf. Aku akan putusin Bella sekarang juga. Lihat. Bella, pergi kamu. Rangga menunjuk Bella dengan tangan gemetar. Bella terbelalak. Mas Rangga? Kok gitu? Katanya kamu cinta mati sama aku. Katanya Amara itu cuma sampah. Diam kamu. Bentak Rangga pada Bella. Lalu dia kembali menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikan. Lihat, Ra.
Aku usir dia. Kita mulai lagi ya. Kamu kaya raya ternyata. Kita bisa jadi pasangan hebat. Aku punya koneksi, kamu punya modal. Kita bisa kuasai Jakarta, Rah. Jangan hancurkan aku begini. Aku menatap pria yang berlutut di kakiku ini. Dulu, aku memuja tanah tempat dia berpijak. Dulu, satu senyum darinya bisa membuatku bahagia seharian. Sekarang, melihatnya mengemis seperti anjing yang takut dipukul, aku hanya merasakan kehampaan. Cinta itu sudah mati, dikubur bersama abu rumah masa kecilku yang dibakar kakeknya. Aku menendang pelan tangannya agar terlepas dari kakiku. Kau pikir ini soal uang, Rangga? Tanyaku dingin. Kau pikir aku melakukan ini supaya kau kembali padaku? Kau salah besar. Aku tidak butuh sampah di hidupku. Aku menoleh ke arah Kompol Aryo, perwira polisi yang memimpin penangkapan. Pak Aryo, silakan dilanjutkan prosedurnya. Kompol Aryo mengangguk tegas. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Dua polisi maju, menarik Rangga berdiri dengan kasar. Saudara Rangga Baskoro, ucap Kompol Aryo lantang, suaranya mengatasi tangisan Bu Melinda. Kami membawa surat perintah penangkapan atas dugaan tindak pidana pencucian uang, penipuan, dan pemalsuan dokumen tanah yang dilaporkan oleh Saudari Amara dan diperkuat bukti forensik digital. Anda punya hak untuk diam, tapi saya sarankan simpan suara Anda untuk menangis di sel nanti. Dan Saudari Bella Anindita, lanjut Kompol Aryo, menunjuk Bella yang sudah pucat pasi. Anda juga kami amankan sebagai terduga kokonspirator dan penerima aliran dana, hasil kejahatan pencucian uang. Tidak, saya tidak tahu apa-apa. Bella menjerit histeris saat polisi wanita memegang lengannya. Dia meronta, mencakar, menendang. Gaun mahalnya robek. Mas Rangga yang kasih. Saya cuma terima. Lepaskan. Saya punya banyak followers. Saya akan viralkan kalian. Silakan viralkan, sahut polwan itu santai sambil memborgol tangan Bella ke belakang. Klik. Bunyi besi dingin itu mengakhiri karir sosialita Bella. Nanti followers Mbak bisa kirim makanan ke rutan Pondok Bambu. Mereka digiring keluar. Drama sesungguhnya terjadi di halaman depan. Hujan mulai turun rintik-rintik, menambah dramatis suasana. Para tetangga, yang biasanya hanya mengintip dari balik gorden, kini sudah berkerumun di depan pagar yang terbuka lebar. Ada Bu RT yang hobi gosip, ada Pak Haji yang tinggal di seberang, ada ibu-ibu arisan yang sering dihina Bu Melinda. Mereka semua menonton dengan mata terbelalak, beberapa bahkan merekam dengan ponsel. Saat Rangga diseret keluar dengan tangan terborgol, kilatan lampu flash ponsel tetangga menyambar-nyambar wajahnya seperti hukuman cambuk cahaya. Ya ampun, itu Pak Rangga ditangkap. Selingkuhannya juga. Itu si Bella kan? Yang sering pamer tas di Instagram. Tuh kan, saya bilang juga apa. Orang kaya instan pasti ada yang gak beres. Kasihan Bu Amara. Bu Melinda mana? Yang katanya ningrat itu. Rangga menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera tetangga. Rasa malu itu pasti lebih menyakitkan daripada borgol yang menjepit pergelangan tangannya. Dia, yang selalu ingin terlihat sempurna, kini menjadi tontonan sirkus paling memalukan di kompleks ini. Aku berjalan keluar, berdiri di teras tinggi di bawah pilar megah. Cahaya lampu sorot menimpaku. Aku tidak menyembunyikan wajahku. Aku menatap mereka semua. Tetangga, polisi, dan mantan keluargaku, dengan kepala tegak. Bu Melinda diseret keluar oleh dua petugas wanita karena menolak berjalan. Dia berteriak-teriak memaki langit, memaki aku, memaki nasib. Dasar menantu durhaka, kualat kamu. Rumahku, jangan ambil rumahku. Saat dia melihatku berdiri di atas teras, Bu Melinda meludah ke arahku. Amara, kembalikan semuanya. Kamu pencuri. Aku turun satu anak tangga, menatap wanita tua yang menyedihkan itu. Ibu lupa? Tanyaku lembut namun menusuk. Rumah ini dibeli pakai uang hasil tipu daya anak ibu. Dan tanah pabrik itu tanah darah daging saya. Saya hanya mengambil kembali apa yang jadi hak saya. Ibu silakan nikmati masa tua ibu dengan kenangan tentang kakek Yuda sang pembakar kampung. Karma tidak pernah salah alamat, Bu.
Paketnya baru saja sampai. Bu Melinda ternganga. Napasnya sesak. Tiba-tiba matanya memutih, dan tubuhnya limbung. Dia pingsan, kali ini sungguhan, di atas beceknya halaman depan. Tidak ada yang menolongnya dengan sigap. Teman-teman sosialitanya tidak ada di sini. Keluarga besarnya sudah kabur lewat pintu belakang saat polisi sibuk memborgol Rangga. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Polisi memasukkan Rangga dan Bella ke dalam mobil patroli yang berbeda. Rangga sempat menoleh ke arahku satu kali lagi dari balik kaca jendela mobil. Tatapannya kosong, seperti orang mati. Mobil itu perlahan bergerak, menembus kerumunan, membawa pergi sampah-sampah masa laluku. Hujan turun semakin deras, seolah langit ingin mencuci bersih jejak-jejak kotor mereka dari halaman rumahku. Aku masih berdiri di teras. Tubuhku terasa lelah luar biasa, tapi hatiku terasa ringan. Seperti ada batu gunung yang baru saja diangkat dari dadaku. Bu Amara, Pak Tigor mendekat, memayungiku. Proses pengosongan akan kami lanjutkan besok pagi. Malam ini kami akan segel pintu-pintu utama. Ibu mau istirahat di mana? Hotel? Aku menggeleng. Aku menatap rumah besar di belakangku. Rumah yang dulu terasa seperti penjara emas, kini terasa kosong dan asing. Tidak, Pak. Saya akan pulang ke tempat ibu saya di hotel. Kunci saja semuanya. Pastikan tidak ada satupun barang mereka yang tersisa besok. Bakar semua foto keluarga mereka. Saya mau rumah ini bersih. Sesuci kertas baru. Siap, Bu. Aku melangkah menembus hujan menuju mobil jemputan Pak Gunawan. Air hujan membasahi wajahku, menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh. Bukan air mata sedih. Ini air mata pelepasan. Malam ini, amarah si istri penurut telah mati. Dan dari abunya, bangkit amarah sang pemilik takdirnya sendiri. 6 bulan kemudian. Waktu adalah penyembuh, namun juga hakim yang paling adil. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai itu, dan Jakarta sudah berganti musim. Matahari pagi bersinar hangat, menembus jendela kaca ruang kerjaku yang kini berada di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit di Sudirman. Bukan, ini bukan kantor Rangga yang dulu. Kantor Rangga yang kumuh dan penuh aura korupsi itu sudah kututup. Asetnya kulikuidasi, dan karyawannya yang kompeten kurekrut ke perusahaan baruku, Barata Group. Aku memutuskan untuk menggunakan nama asli ayah kandungku, mengibarkan kembali bendera yang sempat ditenggelamkan oleh keserakahan kakek Yuda puluhan tahun lalu. Aku memutar kursi kerjaku, menatap pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Di tanganku, ada secangkir teh chamomile hangat dan sebuah tablet berisi laporan berita pagi. Headline berita hukum hari ini masih membahas sisa-sisa kasus yang menghebohkan 6 bulan lalu. Mantan pengusaha muda RB divonis 12 tahun penjara, JPU ajukan banding tuntut lebih berat. Aku teringat saat-saat di ruang sidang 2 bulan lalu. Itu adalah masa-masa yang melelahkan. Aku harus hadir sebagai saksi utama. Melihat Rangga duduk di kursi pesakitan adalah pengalaman yang surreal. Rambutnya sudah dicukur botak, tubuhnya kurus kering, dan kulitnya kusam. Aura kegantengannya lenyap tak bersisa. Dia terlihat seperti orang tua yang sakit-sakitan. Di persidangan, terungkap semuanya. Jaksa penuntut umum, yang kubantu dengan pasokan bukti tak terbatas dari buku hitam, menguliti kejahatan Rangga lapis demi lapis. Penyuapan pejabat, manipulasi pajak, hingga pencucian uang lewat rekening Bella. Rangga mencoba membela diri, menangis, memohon keringanan hukuman dengan alasan punya tanggungan orang tua sakit. Tapi hakim ketua tidak bergeming. Palu diketuk dengan keras. 12 tahun. Plus denda 10 miliar rupiah subsidiar 2 tahun kurungan. Namun, hukuman terberat Rangga bukanlah penjara negara. Pak Gunawan memberitahuku laporan intelijen dari dalam lapas. Rupanya, sindikat naga hitam, rentenir yang utangnya kubeli, merasa tersinggung karena Rangga sempat mencoba menipu mereka sebelum aku take over. Di dunia hitam, mencoba menipu rentenir adalah dosa tak terampuni. Meskipun utang Rangga secara teknis sudah beralih padaku, naga hitam tetap mengirim salam sayang pada Rangga di dalam penjara. Kabarnya, Rangga menjadi bulan-bulanan narapidana lain. Dia harus mencuci baju preman-preman blok, makan sisa, dan tidur di dekat WC.
Setiap malam dia menangis memanggil namaku. Ironis. Dulu dia memperlakukanku seperti pembantu, sekarang dia menjadi pembantu bagi para penjahat. Lalu Bella. Nasib wanita itu tidak kalah tragisnya. Dia divonis 4 tahun penjara. Tapi hukuman sosialnya jauh lebih kejam. Akun Instagramnya yang dulu dipuja-puja kini menjadi ladang hujatan netizen. Keluarga besarnya di kampung membuangnya karena malu. Dan yang paling menyakitkan bagi Bella, semua aset yang Rangga berikan padanya, apartemen, mobil, tas mewah, disita oleh negara dan olehku sebagai ganti rugi. Dia masuk penjara dalam keadaan miskin papa. Aku meletakkan tablet itu di meja. Cukup. Aku tidak perlu lagi memantau penderitaan mereka setiap hari. Mereka sudah menjadi masa lalu. Debu di spion kehidupan. Bu Amara, suara interkom berbunyi. Sekretaris baruku, seorang wanita muda yang cerdas dan sopan, jauh berbeda dari Bella, berbicara. Ibu Sari sudah menunggu di lobi. Katanya mau mengajak makan siang. Senyumku mengembang. Suruh ibu langsung masuk saja, Dinda. Jangan biarkan dia menunggu. Ibu, wanita terkuat dalam hidupku. 6 bulan ini, transformasi ibu adalah keajaiban terbesar. Bebas dari bayang-bayang ketakutan masa lalu, kesehatan ibu membaik pesat. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita tua yang rapuh. Pintu ruanganku terbuka. Ibu masuk dengan langkah ringan, mengenakan kebaya modern berwarna cerah. Wajahnya berseri-seri. Amara, kamu sibuk tidak? Ibu bawakan rantang, kita makan di taman kantor saja yuk. Ajak ibu ceria. Untuk ibu, Amara selalu punya waktu. Jawabku sambil bangkit dan memeluknya. Kami tidak makan di kantor. Aku mengajak ibu pulang lebih awal ke rumah kami. Rumah pondok indah itu. Ya, aku memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Awalnya aku ingin membakarnya rata dengan tanah. Tapi kemudian aku berpikir, kenapa aku harus menghancurkan asetku karena kenangan buruk orang lain? Justru, cara terbaik untuk menang adalah dengan mengubah tempat neraka itu menjadi surga. Selama 4 bulan, aku merenovasi total rumah itu. Tembok-tembok tinggi yang angkuh itu kuruntuhkan sebagian, diganti dengan pagar tanaman hijau yang asri. Interior bergaya klasik norak ala Bu Melinda kubuang habis, diganti dengan desain minimalis tropis yang hangat dan banyak bukaan cahaya. Kolam renang tempat Rangga sering pesta BBQ dengan teman-temannya sudah kutimbun, kuganti menjadi taman anggrek yang luas, hobi ibu yang dulu dilarang oleh Bu Melinda karena dianggap kotor. Sore itu, kami duduk di gazebo belakang, menghadap taman anggrek yang sedang berbunga lebat. Angin sore bertiup sepau-sepau, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Rasanya seperti mimpi ya, Nak, gumam ibu sambil menuangkan teh hangat ke cangkirku. Dulu, ibu bahkan takut untuk sekadar duduk di teras ini. Takut dimarahi mertuamu kalau keramiknya kotor. Aku tersenyum miris. Ibu Melinda, kamu sudah dengar kabar dia? Tanya ibu pelan. Sifat pemaaf ibu memang kadang membuatku kesal, tapi juga kagum. Sudah, Bu. Pak Gunawan bilang dia tinggal di kontrakan petak di pinggiran Depok. Strokenya kambuh, separuh badannya lumpuh. Dia hidup dari bantuan tetangga, karena BPJS-nya pun menunggak. Tante Wiwin dan Om Heru tidak ada yang mau menampung. Takut ketularan sial katanya. Ibu menghela napas panjang, menatap langit. Tuhan itu maha melihat ya, Ra. Dulu dia tidur di kasur sutra dan menghina orang miskin. Sekarang dia merasakan sendiri bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Itu pilihan dia, Bu. Dia menanam benih kesombongan seumur hidupnya. Sekarang dia panen raya. Aku mengambil sebuah amplop dari tasku. Tapi, karena Amara anak ibu yang diajarkan untuk tidak menjadi pendendam sampai mati. Amara sudah minta Pak Gunawan untuk melunasi tunggakan BPJS-nya dan mengirimkan sembako tiap bulan secara anonim. Cuma itu, tidak lebih. Amara tidak akan menemuinya, tapi Amara tidak akan membiarkan dia mati kelaparan. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu memelukku erat. Ibu bangga sama kamu. Kamu menang, Nak. Kamu menang bukan karena kamu menghancurkan mereka. Kamu menang karena kamu tidak membiarkan hati kamu ikut hancur dan menjadi jahat seperti mereka. Pelukan ibu terasa hangat. Disinilah rumahku yang sesungguhnya. Bukan bangunan mewah ini,
tapi di dalam pelukan wanita yang sudah berkorban nyawa untukku. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada satu titik di dinding taman. Dulu, di dinding ruang kerja yang menghadap ke taman ini, tergantung foto kakek Yuda yang menjadi pemicu semua ini. Sekarang, di dinding batu alam itu, aku menggantungkan sebuah lukisan baru. Lukisan itu sederhana, gambar sebuah rumah kecil di desa dengan latar belakang matahari terbit yang cerah. Di depan rumah itu, ada gambar seorang ibu dan anak perempuannya sedang bergandengan tangan. Itu adalah lukisan masa depan kami. Oh ya, Bu, kataku melepaskan pelukan. Minggu depan kita jadi ke Eropa? Paspor ibu sudah jadi. Mata ibu berbinar seperti anak kecil. Jadi dong. Ibu mau lihat Menara Eiffel. Dulu Bu Melinda sering pamer foto di sana, ibu cuma bisa lihat dari jauh. Sekarang ibu mau foto di sana, kirim ke grup WhatsApp keluarga. Aku tertawa lepas. Tawa yang benar-benar bahagia, tanpa beban. Kehidupan lamaku, sebagai istri yang terinjak, sebagai menantu yang dihina, sebagai wanita yang ketakutan, sudah selesai. Buku itu sudah kututup dan kubakar. Sekarang, aku sedang menulis buku baru. Halamannya masih putih bersih, tintanya emas, dan penulisnya adalah aku sendiri. Rangga, Bella, Bu Melinda, mereka hanyalah karakter antagonis di bab-bab awal yang sudah mati dimakan plot cerita. Mereka tidak relevan lagi. Aku menyeruput tehku, merasakan hangat menjalar ke seluruh tubuh. Sore itu sempurna. Keadilan telah ditegakkan, dan kedamaian telah pulang ke rumah.